Selamat sore Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya Domo Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network, merangkap pemimpin redaksi Warta Kota di Jakarta. Sore ini kita berada di Kota Medan dan akan berbincang-bincang dengan Gubernur Sumatera Utara, Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Edi Rahmayadi. Tentu milenials masih mengenal beliau. Beliau Ketua Umum PSSI 2016-2019 dan keluarga besar TNI pasti juga mengenal beliau karena beliau adalah mantan Panglima Komando Strategi Cadangan Strategi Angkatan Darat atau TNI Kostrat 2018, lalu menjadi Gubernur Sumatera Utara. Assalamualaikum Pak Gubernur. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Pak? Kabar baik, sehat semuanya. Segar sekali, kayaknya masih olahraga rutin ini. Kewajiban. Pak Gubernur, nanti malam akan ada final Edi Rahmayadi Cup antara PSMS Medan kontra Karo United dahulu. Sada Sumut FC. Apakah ini melanjutkan kecintaan kepada sepak bola ketika Ketua Umum PSSI? PSMS itu adalah warisan dari pendahulu Sumatera Utara ini. Jadi dia lahir tahun 50. Jadi begitu panjang. Nah, saat ini PSMS berada di Liga 2. Di Liga 2, iya. Ya, harusnya dulu bola itu kan hanya ada di satu PSM Ujung Pandang, kedua Persib Bandung, ketiga adalah Persebaya Surabaya, ya. Yang keempat adalah Persija Jakarta, yang 5 adalah PSMS. Itu dia perintis gitu. Nah, ini sekarang kita mulai membangun kembali nih. Kembali. Nah, kesiapan untuk Liga 1 di bulan September, awal bulan September kick off. Yang pertama untuk memberikan pelatihan kepada ada 3 klub yang sudah masuk ke Liga 2, yaitu tadi Sada, Deli Serdang, dan PSMS, untuk memberikan kesiapan itu. Yang kedua, kita kan tahu ini Sumatera Utara, Pak Domo Ambarita orang Sumatera Utara, bahwa pecinta sepak bola begitu besar di sini. Itu stadion bisa goyang dengan supporter kita. Nah, memberikan hiburan kepada masyarakat. Suasana politik ini kan tegang. Dihiburlah dengan sepak bola kita. Kebetulan jatuh nanti malam adalah final. Nah, saya harus hadir dan memberikan apresiasi siapapun yang menang nanti. Gitu. Jadi semacam pemanasan ini ya, ajang pemanasan. Ajang pemanasan. Terus ada lagi satu yang dulu pasti telur asin, kerupuk untuk UMKM yang sampai sekarang ada sate kerang. Nah, ini biar hidup kembali. UMKM jalan semua, Aqua. Hidup di tengah pertandingan sepak bola. Iya, karena kan pada beli itu. Jadi ekonomi kecil luar biasa. Ini berjalan. Luar biasa. Oke. Semoga nanti pertandingannya berjalan menarik dan aman, Pak Gub. Amin. Amin. Pak Gub, tanggal 5 September adalah masa terakhir periode pertama. Semoga periode kedua terpilih lagi. Pak Gubernur dulu punya program Sumut Bermartabat. Tentu 5 tahun ini sudah banyak yang sukses. Mungkin bisa diceritakan dulu yang program yang sudah berprestasi menurut Pak Gub. Ini mengejar prestasi ini mungkin memerlukan waktu ya, karena ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, kita mengawali
jangka pendek ini dengan visi dan misi. Pendidikan, kesehatan, pertanian, peternakan, infrastruktur. Inilah proses yang harus kita kejar. Berapa persen? Kita hanya baru mampu 68%. Karena masa yang terpotong 3 tahun. Pandemi 2 tahun, 2019 ada masa lalu yang bersangkutan dengan finansial yang harus kita selesaikan sampai 2,2 triliun. Sehingga terhambatlah 3 tahun, 2 tahun inilah kita kejar. Yang harusnya sampai 800 kilo jalan yang harus kita kerjakan, kita hanya mampu baru 450 kilo. Itu pun di akhir Desember baru nanti 100%. Jadi Pak Damo, jadi gini, suksesnya menjadikan bermartabat tak bisa 5 tahun, 10 tahun nanti kita lihat, pastinya harus panjang. Akhlak manusia ini kan sudah terpatri terlalu lama. Nah, ini yang harus kita rubah. Sumatera Utara yang mempunyai potensi wilayah yang sangat besar. Kita punya danau nomor 1. Kita punya gunung Bukit Barisan. Kita punya sungai, sampai kalau tak bisa terurus akhirnya banjir kalau hujan. Harusnya gak diurus dengan baik. Kita punya tanah yang begitu subur. 350 tahun Belanda ini menjajah, tak mau geser dari sini karena kesuburan tanah kita. Tanaman-tanaman, perkebunan, 4 juta tanah kita ini perkebunan. Tapi yang bisa kita tertatakan adalah hanya 2,5 juta. Nah, ini Sumatera Utara punya potensi. Belum demografinya. Berapa banyak orang pintar-pintar kita. Ada di ITB sekarang ini. Dari anak ITB di situ 10 orang the best. Semua prodi, semua fakultas. Aduh, begitu banyak the best. Jangankan di situ, di Rusia sana begitu banyak anak kita yang berprestasi. Itulah demografi kita. Makanya pendidikan kita prioritaskan. Kesehatan, orang berobat semua di Pineng. Itu sampai 15 triliun setahun orang mereka ke sana. Nah, inilah kita bangun rumah sakit yang kita berharap ada kepercayaan rakyat kita ini tak lagi terbang ke sana. Ini konsep pembangunan kita. Makanya saya katakan tak bisa juga 5 tahun, 10 tahun. Nah, kita lihat tak terkejar juga itu karena merubah mindset ini kan harus panjang ini. Ya, bisa saya ceritakan, Pak Darmo. Seperti kata Pak Jokowi, perlu berkesinambungan. Pak Gubernur, salah satu prestasi Bapak di tengah keterbatasan waktu, prestasi tadi adalah membuat semacam pembersihan atau penataan birokrasi, meritokrasi. Antara lain sering disebut orang, bahkan tadi bincang dengan Bang Rahutman, pernah seseorang minta bantuan ke Bapak dan dia bawa duit dan Bapak campakkan duitnya. Artinya jangan sok. Benar kayak itu, Pak? Inilah salah satu untuk merubah mindset tadi itu, sehingga menuntut kemampuan. Kepala dinas itu, kalau kita katakan kepala dinas pertanian, berarti gubernurnya pertanian dia. Karena tuntutan saya sebagai gubernur itu kan hanya lulusan SMA. Dan ditanya pun KPU nanyanya nggak pernah nanya itu sekolah pagi kah, siang kah, sore kah, malam kah gitu. Yang penting ada sekolahannya, oke. Tapi kalau kepala dinas, nggak bisa begitu. Dia harus ahli di bidangnya, dia harus mahir di bidangnya. Karena dia adalah staf direktur,
yang bisa memutuskan di bidangnya. Nah, ini tak boleh main-main. Nah, pada saat itu memang merubah mindset tadi itu. Kita kan tahu ini. Yang pertama, penyakit kita ini adalah jangan memperkaya diri. Jangan memperkaya orang lain, dan jangan mengambil uang negara yang bukan miliknya. Satu. Yang kedua adalah jangan jual beli jabatan. Karena pengaruhnya adalah tadi tentang 3 tadi itu akan mengganggu uang kita yang sedikit dalam program yang besar ini. Yang kedua, jual beli jabatan, kita akan terganggu profesionalisme. Yang ketiga adalah suap. Jadi ada kepentingan investor mau apa, urusannya suap aja. Yang keempat bersangkutan dengan gratifikasi. Pemberian ini penyakit yang harus kita selesaikan ini. Nah, yang kelima ini masalah proyek yang diatur dari mulai perencanaan dan siapa pemenang. Ini urusan tender ya. Urusan tender ini. Wah, itu istilahnya dulu itu saya tak tahu juga tuh, ada istilah yang belum ada pengantinnya, Pak, begitu. Jadi ini menjadikan persoalan di Sumut ini. Nah, ini yang harus kita selesaikan dulu. Makanya saya tidak populer. Iya. Kan orang sudah biasa menikmati itu semua. Saya tidak cerita provinsi lain, saya cerita provinsi saya, Sumatera Utara, termasuk Pak Ambarita ini. Ini adalah anak cucu kita ini kan harus jelas. Anak cucu kita ini, kitalah yang menyiapkan sekarang. Kalau ini kita teruskan, kita bayangkan begitu bobroknya lah kita ini. Ini mudah-mudahan tercapai dan doanya. Saya tidak usah menyebut zamannya, Pak Gub, tapi pernah kami membuat liputan bahwa untuk kepala dinas itu dulu sekian satu ikat lah. Sekarang udah enggak ya, udah enggak berlaku berarti ya. Ya masih ada selip sana sini lah, karena 5 tahun tak bisa juga selesai. Masih ada yang bermain-main. Makanya kalau sekarang orang melihat ada yang nonjok, ada yang apa semua. Nah, ini ada resiko, kan ada ketua tribun de Pemretnya di Sumut pasti tahu. Tanyakan saja itu pasti tahu itu. Pak Gub tadi bicara soal infrastruktur yang menjadi salah satu poin 5 dari 5 Sumut bermartabat. Kebetulan kita tahu Pak Presiden juga sidak di Lampung, lalu baru-baru ini juga Mei lalu di pelabuhan di kawasan Labuhan Utara. Dan Pak Gub langsung menindak kepala dinas dengan mengganti. Apakah yang terjadi sehingga masih ada jalan kita yang berlubang-lubang, Pak Gub? Masalah loyalitas, jalan berlubang-lubang ini begini, jalan nasional itu 2.500 kilo. Jalan nasional yang rusak 900 kilo. Jalan nasional itu kalau 1 kilo itu 6 miliar kosnya. Sekarang jalan provinsi itu 3.000,5 kilometer. Jalan kalau provinsi 1 kilo itu 5 M. Itu berapa itu bang? Kalau jalan kabupaten dan kota itu 33.325 kilo, karena kita punya 33 kabupaten dan kota. Yang rusak bukan rusak lagi lah, jadi kubangan lah gitu. Itu 16.000 dari 33 kilo, separuh ya. berseparuh.
Jadi itulah yang menjadikan saya prioritas pembenahan jalan. Kenapa? Di Tanah Karu sana itu jeruk didatangi presiden. Ya. Datang ke sana presiden, tanya, ini jeruk berapa harganya ibu? 1 kilo 4.000. Dicek ke Brastagi buah itu sudah 16.500. Bayangin perbandingannya itu. Ya. Kenapa itu? Kos. Karena jalan infrastruktur ini. Kenapa sampai begitu? Inilah persoalan jalan sangat mempengaruhi. Belum saya cerita tentang bahan pokok. Sembako. Ada kultikultura lah gitu ya. Ada tomat, jeruk, buah-buahan, wortel, semua dan segala macam. Itu 60% Sumatera Utara ini dari Tanah Karu. Dulu zaman saya SMA itu hanya paling lama 3 jam, paling lama dari Brastagi sampai ke Jamin Ginting Selayang dulu. Tapi sekarang 9 jam, 10 jam kalau tidak ada travel di jalan. Untuk itulah yang saya buka jalan. Saya minta izin sama Ibu Siti Nurbaya dan diizinkan saya buka jalan alternatif. Terobosan jalan itu nanti hanya 2 sampai 3 jam lagi. Kalau itu berapa kos memotong itu semua. Walaupun saya katakan tadi saya tidak populer gitu. Banyak yang untuk apa, kenapa begitu segala macam. Tapi niat ini nanti akan dirasakan pada saat ini selesai dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini infrastruktur makanya menjadi prioritas di dalam visi dan misi ini. Itu termasuk yang proyek atau program Pak Gubernur yang multi years 2,7 triliun. Yang akan selesai Desember. Ya. Karena tuntutannya sebenarnya 5 triliun itu. Tapi karena waktu tak terkejar, makanya hanya 2,7. Dulu saya mau pinjam uang SMI oleh Ibu Sri Mulyani. Dulu 0% bunganya. Tahu-tahu berubah menjadi 6%. Wah, yang tak sanggup bayarnya. Untuk itu kita rubah menjadi multi years, tahun jamak itu namanya. Ada undang-undangnya, ada aturan. Hanya tempo hari ada pertanyaan sama saya, apakah ini dikerjakan terpusat dalam arti tidak disebar gitu. Alternatif kedua adalah disebar gitu. Saya perintahkan mana yang lebih gampang. Kalau dijadikan satu titik, kontrolnya gampang. Tender berarti satu menang lah yang menang. Jadi waskita. Ada yang mengerjakan konsorsium di situ, silakan. Saya hanya satu adalah waskita. Kontrolnya lebih mudah. Karena tuntutan saya jalan itu adalah 10 tahun. Tuntutan dalam kontrak itu kualitas harus 10 tahun. Nah, inilah orang-orang yang sudah biasa dengan nyebar itu, inilah membuat suasana sampai sekarang itu satu. Kedua, yang ada bersangkutan dengan politik. Wah, ini kalau jadi ini berarti nanti tahap kedua karpet merah ini si Edi. Itu juga ada. Jadi usaha menjegal. Ya, menjegal tidak lah, mungkin dijegal kan tak ada yang dijegal gitu. Tetapi mempengaruhi popularitas di tengah-tengah. Ini kan politik. Melihat kesuksesan. Ya, silahkan saja, saya tak memandang itu. Yang penting jalan ini dan yang dilakukan adalah rakyat saya. Kalau bisa itu jalan, jadi cabai yang harganya 24.000
Iya. Kan bisa 12.000 hanya. Iya. Masyarakat juga diuntungkan ya. Ya. Itu yang kecil, yang lain segala macam, si truk bahan bakarnya menjadi ini, bannya jadi apa, semua. Ya. Itulah Ya. kawan Siap. yang sama-sama kita anak Medan ini. Pak Gub, satu lagi prestasi soal 9 tahun berturut-turut keuangan Pemprov Sumut wajar tanpa pengecualian. Berarti 4 diantaranya adalah di program Bapak. Apa rahasianya tuh? Sementara di tempat lain banyak kepala dinas. Sesuai program. Jadi kan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban. Itu kan yang menjadi WTP. Itulah BPK memeriksa ini. Perencanaan diawali dengan BPKP. Bangun ini, bangun ini, bangun ini. Apa dasarnya bangun ini? RPJMD. Ini. Dari Jakarta, Presiden membangun jalan tol. Tuntutannya daerah membuat jaring-jaring jalan untuk bisa berfungsinya tol. Itu kan tuntutan. Nah, itu yang harus kita konsep, itu contoh begitu. Nah, kalau ini perencanaannya terus sudah diketok oleh BPKP, kita anggarkan. Setelah dianggarkan, masuk ke Banggar Ya. DPRD. Cek semua satu persatu. Udah sesuai, masuklah dilaksanakan ini. Nah, ini pengawasan lagi secara ketat. BPK mengawasi ini. Setelah oke, ada yang harus kita laporkan. Laporkan harus ada dipertanggungjawabkan oleh BPK. Dikasih waktu 60 hari. Kalau harus pulangin. Kalau tidak dilaporkan ke APH, itulah jawaban WTP itu. Pak Gub, mengapa ini perlu? Karena di masa lalu ada tertangkap korupsi berjamaah dari Sumut gitu. Apakah Pak Gub membangun sistem juga semacam whistleblower di dalam pelapor-pelapor mata-mata gitu? Wajib. Begitu ya. Harus untuk. Adakah Pak Gub yang mendapatkan informasi yang pasti ada. Ini kan tak terlepas dari semua pihak. Itulah tadi itu, jangan menerima suap. Kan tadi ada 5 tadi itu. Iya. Jangan menerima suap. Jangan macam-macam dengan gratifikasi. Udah jelas kok semua itu. Iya. Apa yang mau kita? Kalau diikutin banyak saja kurang, apalagi sedikit. Oh, saya pegang kekuasaan ini. Iya. Saya kan harus kaya juga. Iya. Kalau nggak percaya, tanya anak saya itu, maunya saya ini kaya kan. Iya. Tapi kan kita harus tahu ini sekarang. Tadi yang saya katakan, anak-anak cucu-cucu kita di Sumut ini saat tergantung kita ini saat ini. Itu yang paling penting. Kita siapkan ini. Oh, kita bisa sejahtera. Saya hitung ini. Dulu saya waktu tentara tak tahu ini menghitung ini. Sumut ini membutuhkan dana 2,4 triliun 1 bulan. 2,4 triliun per bulan untuk 33 kabupaten kota ini. Wah, nanti kalau ada saya hitung nanti satu persatu. Tetapi uang kita ini baru 1,1 triliun. Makanya UMR ini tak terkejar dia. Yang harusnya 5 juta satu buruh yang paling rendah di kantongnya, kita baru hanya mampu 2,3 juta kok. Belum separuh. Separuh. Karena kekuatan yang bermain-main tadi itu. Makanya saya ribut dengan penyerapan kabupaten, provinsi melakukan penyerapan. Kenapa? Itu salah satu pelumas yang harus ada melengkapi 2,4 ini. Ini kan dikejar orang ini, yang belanja, yang jual cabai, yang apa semua. Itu kan itu yang direbut. Nah, ini, saya dulu tentara tak mikir itu. Tapi pagi-pagi saya bangun sekarang langsung nanya, berapa harga cabai? Berapa harga bawang?
karena itu mempengaruhi inflasi. Inflasi. Ya. Pak Gub sebagai mantan tentara, seberapa kuat pengaruhnya dalam kepemimpinan di gubernur? Leader. Ya. Jadi saya Tentara identik dengan tegas. Saya tak tahu tegas atau tidak gitu. Yang pastinya dari Letnan 2 saya letting tahun 85. Saya berjenjang Danton, Danki, terus penjenjang jabatan. Ini merupakan ilmu saya sebagai saya memimpin dalam kepemimpinan. Tetapi kan ada pengetahuan yang harus saya kejar, yaitu kelola pemerintahan. Di dalam kelola pemerintahan ini salah satunya adalah perekonomian. Wah, ini saya tak tahu. Saya dulu ilmu saya perusak. Nah, sekarang dituntut membangun. Kan itu berbeda ini basic ilmunya. Nah, ini harus kita switch segera. Saya privat 6 bulan. Oh gitu? Ya, dengan ahli-ahli ekonomi ini. Dari Salah satunya guru saya ini Thohir Mayapada itu, silakan tanya. Oh, bosnya Bang Mayapada. Ya, belajar saya. Wow, belajarin begini. Ada Tandean, dosen dari Amerika, Pak Tandean, yang punya keramik apa itu. Saya panggil. Pertemuan fisik online? Fisik, nggak ada online. Itulah saya diajarin. Woi. Terus kepala-kepala dinas yang mampu memberikan saya, para profesor-profesor USU, UMSU, memberikan pengetahuan, edukasi kepada saya. Udah cukupkah? Belum cukup. 6 bulan privat ya? Ya, karena begitu saya jadi gubernur, nggak tahu apa-apa saya. Waduh, saya hanya leadernya aja. Wah, ini berbahaya. Jadi ingat ceritanya Pak Harto, katanya dulu begitu kan, begitu presiden, semacam kuliah dengan ahli ekonomi ini. Ya, di Kumun ini banyak sekali dari peternakan, pertanian, perkebunan. Harus kita tahu berapa jumlah ini, sehingga bisa ngatur inflasi, deflasi. Inflasi dan deflasi ini kan identik dengan tensi. Ya. Plus 3 atau min 3, itu kan batasannya. Begitu itu bisa 5, bisa 6, wah, masuk ke deflasi. Masuk deflasi masih mending. Inflasi, kalau darah tensi ini di bawah, wah, bayangin, stroke, ketinggian, stroke. Tapi kok deflasi mati itu. Kalau gampangnya, kalau inflasi ketinggian, mama berontak gitu kan ya. Harga cabai naik, harga ini cair. Nah, itulah dia identik dengan tensi tadi itu. Oh, inilah yang membuat PR saya setiap pagi nih. Baik, luar biasa. 6 bulan privat. Pak Gub, kita ke politik. 179 hari lagi pemilu. Pilpres dan Pileg. Sudah seberapa siap Sumut menghadapi pemilu yang kita tahu heterogenitas dan kerawanan di Sumut tinggi? Pilpres dan Pileg kita menyiapkan tidak menyiapkan anggaran di situ. Karena dari pusat. Ya? Dari pusat. Tapi kita memfasilitasi infrastruktur politik itu. KPU-nya, Bawaslu-nya. Ini yang harus kita selalu kumpulkan. Ada tempat-tempat daerah yang kerawanan yang harus kita jaga. Itulah saya koordinasi dengan Kapolda, Pangdam, yang sekarang ini bergerak mensosialisasikan, mengedukasikan. Ini yang saya lakukan. Tapi mudah-mudahan sampai saat ini belum sampai separah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Ya, semoga aman. Amin. Pak Gub kan berakhir 6 September. Sudah ada pilihankah parpol apa yang akan dilirik?
Nanti setelah 6 September baru saya umumin. Kalau sekarang nanti jadi tidak mau membesarkan ya. karena saya masih gubernur, saya adalah pembina politik. Semua ini saya yang bina. Kalau saya nanti menentukan salah satu, ini kan saya tidak objektif. Tapi kira-kira akan adakah masuk ke salah satu parpol? Nanti saya umumin. Baik. Pak Gub, jadwalnya 27 November 2024 akan ada pilkada. Konon sih katanya akan dipercepat. Tentu akan maju lagi toh untuk menyukseskan. Ya, nanti tanggal 6 saya umumin saya maju atau tidak. Oh gitu ya. Akan berpasangan lagi kah dengan Pak Ijek atau kemungkinan yang lain? Tidak. Tidak berpasangan lagi. Tidak dengan Pak pasangan lagi. Oke. Karena tingginya beda gitu ya. Nanti foto itu tidak harmonis. Kiasannya itu keren sekali ya. Foto ya. Oke. Pak Gub, pertanyaan saya yang terakhir. Kok beda sekali kesannya ya? Kadang-kadang Pak Gub dicitrakan orang yang pemarah, tapi ini kok humoris. Bagaimana Pak Gub menanggapi? Pemarah itu dibuat. Didesain. Harus didesain. Supaya Loh, ada yang satu perlu dimarah. Saya hampir tidak pernah saya marah. Menurut saya. Tapi menurut mereka saya marah. Dia tak tahu kalau saya desain itu. gitu. Saya umumin ini karena saya sudah mau selesai. Saya mau datang. Siapa yang mau saya marah ini? Wah, ini harus didesain. Dan Itu kenapa? seni kepemimpinan ya. Ya, kenapa harus dia dimarah? Karena ada persoalan-persoalan yang harus ada reward dan punishment. Yes. Kan harus kita lakunya reward. Aduh, kamu hebat. Saya apresiasi kamu. Gitu. Tapi orang ini salah. Oh, tidak ada ampun sama saya. Itu dia bilang marah, ya silakan. Iya, keren. Baik. Terima kasih Pak Gubernur. Ini akhir dari bincang-bincang kita Tribuners. Sebelum kita akhiri, barangkali ada kata penutup dari Pak Gubernur Edi Rahmayadi, silakan Bapak. Closing speech. Closing speech. Dulu kita 31 urutan di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Sekarang posisi kita Sumatera Utara ini kembali ada di nomor 2. Wow. Dalam hal apa ini? Reward dari pemerintah. Oke. Kita belum bisa mengalahkan Jawa Barat. Jawa Barat itu sampai 364 Jawa Barat rewardnya. Okay. Tapi Sumatera Utara sekarang sudah 94. Jadi Jakarta semua bisa. Oh, banggakah kita? Wah, ini bukan soal bangga dan tidak bangga. Itu kan seperti kita anak sekolah melihat raport. Yeah. Raportnya, waduh, ini kayak bukan begitu. Sudah benarkah itu? Allahu alam. Tapi paling tidak sebagai motivasi kita bahwa kita ini bergerak kemana, yang menjadi baik atau yang menjadi tidak baik. Inilah yang kita, walaupun belum, tadi saya katakan kita baru sampai 68 sampai 70% di tahap 5 tahun. Kan ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kalau ini sudah sampai menengah dan panjang, kalau ini dilakukan sistem ini akan menjadikan kesejahteraan masyarakat kita. Ini harus kita lakukan. Jadi kalau saya pun tak maju lagi, tak ada masalah. Karena sistemnya itu yang harus dilanjutkan. Bukan gubernurnya yang dilanjutkan, tapi orangnya harus melanjutkan sistem itu. Inilah yang harus kita lakukan. Rakyatku, terima kasih yang mendengar ini. Kita sama-sama, semua sulit kita, tapi kita harus bergerak menjadikan nyaman. Terima kasih, Moleate. Terima kasih luar biasa, Tribuners. Itulah bincang-bincang kami dengan Gubernur Sumatera Utara, Letnan Jenderal Purnawirawan Edi Rahmayadi. Kita bantu membangun Sumatera Utara agar bermartabat. Tadi sudah disebut peringkat 2, semoga lebih banyak lagi anugerah penghargaan yang diterima oleh karena memang sungguh ada prestasi.
rakyat Sumut semakin sejahtera dan nyaman hidupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.